Hari ini kita akan membaca buku yang berjudul Ayah, Bunda, Ayo Naik Haji, yang menulis Dewi Rika, ilustratornya Ahmad Sabang, penerbitnya dari Kanak. Kita mulai ya. Apa itu haji? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Nah, haji adalah rukun Islam kelima setelah syahadat, sholat, puasa, dan zakat. Ibadah umat Islam dilaksanakan di Tanah Suci Mekah. Ibadah ini dilakukan pada waktu tertentu dimulai dari ihram hingga tawaf wada. Apa sih tujuannya? Ternyata tujuannya adalah untuk mendapatkan ridho dari Allah. Orang yang telah menunaikan ibadah haji itu disebut Pak Haji atau Bu Hajah. Oke, kita lihat lagi ya di halaman berikutnya. Ternyata tempat kaum muslimin berhaji itu adalah Mekah. Nah, kota Mekah ini disebut juga sebagai Tanah Suci. Tanah Suci ini berada di negara Arab Saudi. Setiap tahun, Mekah dikunjungi jutaan umat Islam dari seluruh dunia. Provinsi Makkah Al-Mukarramah adalah salah satu wilayah administratif di Kerajaan Arab Saudi yang terdiri dari beberapa kota. Penduduk Mekah termasuk peringkat ketiga terbanyak di Arab Saudi loh. Nih, banyak sekali orang yang berkunjung ke Arab ya, atau ke Mekah. Nah, situs penting di Mekah. Apa ya situs penting di Mekah? Salah satunya adalah Masjidil Haram. Masjidil Haram adalah masjid terbesar yang dituju seluruh umat Islam. Luasnya 360.000 meter persegi. Masjid ini dapat menampung 900.000 jemaah. Masya Allah. Masjidil Haram telah dibangun sejak zaman Nabi Ibrahim, namun hanya berupa tanah lapang dengan Ka'bah di tengahnya. Saat musim haji, Masjidil Haram bisa memuat jutaan jemaah. Contohnya nih, tahun 2008, tahun 2018 ada 2.371.675 jemaah haji. Wow, banyak sekali ya. Ternyata ada di surat Al-Imran ayat 96 dikatakan bahwa sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah yang di Makkah atau Makkah yang diberkati dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Nah, di dalam Makkah ini, di dalam Masjidil Haram ini ada yang namanya apa? Hayo, yang bentuknya kubus warnanya hitam. Iya benar, Ka'bah. Ka'bah berbentuk kubus, panjangnya 13 meter, lebarnya 11 meter, dan tingginya 12 meter. Wow, besar sekali ya teman-teman. Bangunan ini tersusun dari bebatuan hitam dan kasar. Terdapat celah berisi kapur putih. Dalamnya kosong, sedangkan luarnya dilapisi kain hitam kiswah namanya, yang dicuci setahun sekali. Ka'bah merupakan pusat kiblat dari umat Islam. Dimanapun kamu sholat, kamu harus menghadap arah Ka'bah. Ka'bah dibuat pada zaman Nabi Ibrahim. Ka'bah ini juga dibangun oleh Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail. Nah, ternyata di dekat Ka'bah ini ada makam Nabi Ibrahim. Tidak jauh dari Ka'bah terdapat makam Ibrahim. Akan tetapi jangan salah ya, ini bukan makam Nabi Ibrahim. Makam Nabi Ibrahim adalah sebongkah batu. Di atasnya ada bekas tapak kaki Nabi Ibrahim. Jejak ini terbentuk saat beliau berdiri untuk meletakkan batu pertama Ka'bah. Hajar Aswad namanya. Masya Allah. Dengan tangannya sendiri Nabi Ibrahim menyusun batu-batu untuk membangun Ka'bah. Beliau dibantu Nabi Ismail dan para pengikutnya. Lalu apa sih manfaat dari haji? Ayo kita lihat yuk. Manfaat berhaji, manfaatnya sangat banyak. Meraih ridho Allah, mendapatkan pahala yang besar, sebagai pengingat diri, melebur dosa,
Nah, itulah dari beberapa manfaat untuk berhaji. Apakah kamu ingin berhaji suatu saat nanti? Pengen dong pastinya. Bismillah ya, kita niatkan dari sekarang. Lalu ada juga loh pakaian khusus untuk berhaji. Jadi tidak sembarangan berpakaian ya di sana ya teman-teman. Pakaian ihram namanya. Bagi jemaah lelaki, pakaian ini berupa 2 helai kain polos yang tanpa jahitan. Sehelai untuk disarungkan, sehelai lagi untuk disampirkan di bahu. Nah, kalau untuk yang perempuan, pakaian ihram ini berupa pakaian yang menutupi seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Lihat teman, seluruh jamaah haji dari berbagai belahan dunia mengenakan seragam serupa, dan di mata Allah semua itu sama, hitam, putih, tinggi, pendek, kurus, gemuk, semua di mata Allah itu sama. Di tanah suci tidak ada perbedaan antar sesama umat Islam. Nah, tidak ada yang lebih kaya, tampan, ataupun terpandang. Semua sama di hadapan Allah. Subhanallah. Larangan saat berihram nih. Nah, setelah mengenakan baju ihram, ada beberapa hal yang harus dihindari. Disebut muharram. Ya apa aja ya itu? Kita baca dulu ya. Tidak boleh berkata kotor atau memaki, tidak boleh mengenakan alas kaki yang menutupi mata kaki, tidak boleh menyakiti dan memburu hewan, tidak boleh juga memakai wewangian, dan tidak boleh juga memotong kuku atau mencukur rambut. Wow, ini harus ditaati ya. Lalu apa nih rukun dan wajib haji? Ternyata ada beberapa rukun haji. Ada 6 rukun haji. Yang pertama adalah ihram. Yang kedua adalah tawaf. Ada yang ketiga yaitu sa'i. Yang keempat adalah wukuf di Arafah. Kelima tahalul. Dan keenam tertib melaksanakan kelima rukun di atas. Lalu apa wajib hajinya? Ternyata ada 5 wajib haji, yaitu ihram, niat berhaji dari mikot. Kemudian kedua, mabit di Musdalifah. Kemudian 3, mabit di Mina. Kemudian yang keempat, melemar jumroh. Yang kelima, tawaf wada. Apa ya sebenarnya istilah-istilah ini? Ayo kita baca lagi yuk. Nah, memulai ibadah haji nih, kita harus memakai pakaian ihram dari mikot. Mikot adalah batas tempat atau waktu dimulainya ibadah haji. Khusus batas tempat disebut mikot makani. Pertama-tama nih, bersucilah dengan mandi dan berwudu. Kedua, setelah itu kenakan pakaian ihrammu, kemudian tunaikan sholat sunnah ihram 2 rakaat. Dan ucapkan niat, yaitu aku niat haji atau umroh dengan berihram karena Allah Ta'ala. Sesudahnya lantunkan talbiyah, sholawat, serta doa sebelum masuk Makkah. Nah, kemudian yang tawaf. Setibanya di Masjidil Haram, jemaah haji mulai tawaf. Tawaf apa ya? Tawaf adalah kegiatan mengelilingi Ka'bah. Tawaf ini dimulai dari garis coklat yang sejajar dengan Hajar Aswad. Kegiatan ini dilakukan sebanyak 7 kali untuk melambangkan 7 lapis langit ciptaan Allah. Masya Allah. Teman-teman, ada yang tahu nggak bayangannya gimana kalau sedang tawaf? Ayo kita lihat yuk. Pertama-tama nih, sentuhlah Hajar Aswad dengan tangan kanan. Jika tidak bisa, cukup ulurkan tangan kanan ke arah Hajar Aswad. Sambil berputar, lantunkanlah doa dan zikir kepada Allah. Dengarkan lantunannya dengan hikmat, indah sekali kan? Yang ketiga, putaran pertama. Untuk 3 putaran pertama, jemaah lelaki berlari-lari kecil, lalu berjalan biasa. Sementara jemaah perempuan berjalan biasa saja. Masya Allah. Kemudian kegiatan selanjutnya yaitu sya'i. Sya'i adalah kegiatan berlari-lari kecil sebanyak 7 kali. Kegiatan ini dilakukan bolak-balik dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Disunahkan senantiasa bersikir dan bersih dari hadas. Sejarah sya'i teman-teman tahu nggak? Kita baca yuk. Kegiatan sya'i berasal dari kisah Bunda Siti Hajar dan bayinya Ismail. Saat itu mereka berada di gurun tandus Makkah yang letaknya terpencil.
Sang bayi menangis karena kelaparan dan kehausan. Betapa pilu tangisannya. Namun, air susu Bunda Siti Hajar tidak mengalir deras. Bunda Siti Hajar mencari makanan untuk Ismail. Beliau berlari-lari dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sampai 7 kali. Ketika Bunda Siti Hajar hampir putus asa, Allah mengirimkan malaikat Jibril dan keluarlah mata air di tengah gurun yang tandus. Zam-zam, zam-zam, begitu pekik Bunda Siti Hajar. Beliau lega, kemudian beliau meminumkan air tersebut kepada bayinya Ismail. Lalu wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah. Kepada Allah lah kembali semua makhluk. Ada terdapat di Al-Quran surat An-Nur 42. Padang Arafah adalah daerah luas dan terbuka di sebelah timur kota Makkah. Jaraknya sekitar 19 km dari kota Makkah. Pada tanggal 9 Zulhijjah, jamaah haji berdiam di sini untuk melaksanakan wukuf. Di Padang Arafah, jemaah haji memperbanyak sholat 2 rakaat, istighfar, zikir, dan doa kepada Allah. Saat wukuf adalah saat yang tepat untuk merenungi diri yang begitu kecil dibandingkan dengan ciptaan Allah seperti benda-benda langit. Manusia bagaikan setitik debu. Sungguh manusia tidak berdaya di hadapannya. Apa sih makna wukuf? Wukuf adalah semua manusia kembali kepada Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian kegiatan selanjutnya adalah mabit di Musdalifah. Setelah wukuf di Padang Arafah, kamu menuju ke Musdalifah untuk mabit pada malam 10 Zulhijjah. Musdalifah terletak di antara Padang Arafah dan Mina. Di sana jemaah haji mabit bermalam. Para jemaah memperbanyak sholat, zikir, dan juga doa. Mereka dianjurkan beristirahat yang cukup untuk menjaga kondisi tubuh. Setelah mabit di Musdalifah, jemaah haji mengumpulkan kerikil atau jumrah. Jumrah itu untuk kegiatan berhaji berikutnya di Mina. Nah, kegiatan berikutnya yaitu melempar jumrah di Mina. Teman-teman tahu nggak? Kamu telah selesai mabit di Musdalifah, selanjutnya kamu melanjutkan perjalanan ke Mina untuk mabit semalaman dan melempar jumrah. Di Mina, jemaah melempar jumrah sebanyak 100 butir. Kegiatan itu dilakukan di 3 Jumarat, yaitu Jumarat Ula, Jumarat Wusta, dan Jumarat Aqobah. Ketiga Jumarat itu berjarak sekitar 100 meter. Ketiganya menyimbolkan perlawanan manusia kepada setan yang selalu mengajak berbuat keburukan. Ini dia gambarnya sedang melempar batu atau kerikil ke Jumarat. Sejarah melempar jumroh. Pada suatu ketika Nabi Ibrahim mendapatkan perintah menyembelih putranya Ismail. Awalnya beliau tidak percaya, setan pun menggoda Nabi Ibrahim, Siti Hajar, serta Ismail untuk membangkang. Ismail meyakinkan ayahnya bahwa perintah Allah harus dilaksanakan. Akhirnya Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan Ismail tetap menuruti perintah Allah. Setan yang tidak sabar menampakkan diri di hadapan ketiganya. Namun Ibrahim, Siti Hajar, serta Ismail pun melempar setan itu dengan puluhan batu kerikil. Menyalah setan dari pandangan ketiganya. Nah, kemudian ada kegiatan yang namanya tahalul. Tahalul ini adalah kegiatan mencukur, merupakan maknanya yaitu menyucikan diri dari segala dosa yang telah diperbuat. Untuk jamaah laki-laki biasanya menggunduli rambut, sedangkan untuk jamaah perempuan biasanya hanya memotong rambutnya berukuran 1 ruas jari tangan. Setelah dilaksanakannya tahallul, jemaah haji sudah diperbolehkan melepas baju ihram. Kemudian Idul Adha. Bagi jemaah haji terutama yang melakukan haji ifrad merayakan Idul Adha termasuk sunnah. Sementara yang melakukan haji tamattu biasanya membayar dam. Haji ifrad adalah haji yang dilakukan sebelum umroh, sedangkan haji tamattu adalah haji yang dilaksanakan setelah umroh. Idul Adha dirayakan dengan mengorbankan hewan ternak. Kegiatan ini melambangkan bukti keimanan kepada Allah. Sama ya seperti pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail pada zaman dahulu. Nah, di sini ada yang namanya tawaf wada. Teman-teman, saatnya kembali ke Mekah.
Sekarang kamu melaksanakan tawaf wada seperti yang dilakukan Rasulullah ya. Terasa hari ya teman-teman. Tawaf wada ini adalah tawaf perpisahan dengan Baitullah karena telah menyelesaikan seluruh kegiatan ibadah haji. Cara melakukannya seperti tawaf biasa, yaitu mengelilingi